Marhaba, ketemu gue lagi dengan Devian di Dev Channel. Dan hari ini gue akan bercerita tentang pengalaman pertama gue pada saat nyampe di Uni Emirat Arab. Dan gue akan ngajak lo keliling, ngeliat akomodasi dan kamar gue seperti apa. Yuk! So, pada saat gue sampai di Dubai International Airport, itu ada beberapa hal yang harus gue lakukan. Yang pertama itu adalah pada saat nyampe, kita diarahin untuk melakukan tes antigen semuanya. Itu pada saat mau masuk, dan itu semuanya gratis tes antigen itu. Dan hasilnya itu 1 kali 24 jam dan akan dikirim ke nomor telepon yang lo kasih ke petugas yang melakukan tes antigen itu. Terus yang kedua adalah yang harus gue lakukan, gue harus tukar duit yang gue bawa dari Indonesia, dan waktu itu gue bawanya dolar, gue tukar duit ke money changer di situlah di Dubai. Setelah gue tukar, terus setidaknya gue harus punya duit cash selama gue pertama kali di Uni Emirat Arab. Nah waktu itu gue memang sudah dijemput sama bos gue yang orang UK itulah, yang orang UK. Jadi memang dia udah jemput gue, dan dia waktu itu kita ngopi-ngopi dulu di Starbucks dan ngobrol-ngobrol sedikit, dan dia bercerita kalau di Dubai ini adalah negara yang menurut dia sangat aman, karena pada saat dia nungguin gue, dia bener taruh laptopnya dia itu di meja Starbucks yang memang tuh lokasinya agak jauh dari tempat dia nunggu, dan itu aman-aman aja gitu. So setelah dari ngobrol-ngobrol itu, dia ajak gue ke tempat taksi, drop off taksi, dia ajak gue untuk naik taksi, dan dia ngasih tahu lokasi di mana gue harus berhenti atau di tempat akomodasi gue gitu. Dan selama di perjalanan, yang gue rasain itu adalah suatu hal yang agak berbeda gitu. Yang biasanya di Indonesia gue lihat pemandangan kiri kanan jalan itu kalau nggak gedung, pohon, atau nggak warung. Sedangkan di sini yang gue lihat itu matahari dan padang pasir. Jadi gue ngerasa kayak agak kangen aja gitu dari Indonesia gitu. Terus selain itu juga gue lihat yang gue lihat itu jalanan di sini tuh ya gede, kayak bisa sampai ya kayak bisa nyampe 4 jalur gitu lah, 4 sampai 5 jalur. Dan macet juga ada. Jadi kalau lu berpikir bahwa di sini nggak macet, enggak, di sini juga ada macetnya. Cuman waktu-waktu tertentu, kayak waktu berangkat kerja atau waktu pulang kerja, dan itu ada macetnya gitu. Yang paling gue senengin pada saat gue sampai negara ini itu adalah yang menyambut gue itu adalah matahari pagi, dan itu bagus banget gitu. Dan gue kayak orang dari kampung aja gitu, ngeliatnya tuh kiri kanan gitu, karena gue amazed aja gitu. Akhirnya gue sampai gitu di negara ini. Oke, so perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam gue naik taksi, dan sampailah gue di akomodasi gue gitu. Taksi yang gue bayar itu kurang lebih 160 dirham, dan gue sampai di akomodasi, gue lapor ke security, dan mereka ganti duit taksi gue itu sesuai dengan biaya yang gue keluarin gitu. Dan itu lo harus minta si struknya, nanti akan diganti duitnya. Terus habis itu gue dianterin ke tempat kamar gue, dan berdasarkan kontrak gue itu 1 kamar sendiri, karena ada beberapa teman-teman gue, mereka 1 kamar itu berdua atau nggak bertiga. Beruntungnya di posisi gue itu gue 1 kamar sendiri, dan ini kamar gue. Di kamar gue itu ya kurang lebih inilah kamar gue. Sebelah kiri
cukup luas menurut gua kamar gua. Terus bednya juga gede, mungkin king bed size kali. Terus semuanya udah disiapin, udah ada meja, sudah ada tempat gosokan, udah ada gosokannya juga, setrika, sudah ada drawer, atau misalnya sudah ada drawer, udah ada lemari baju juga udah ada, bantal juga udah disiapin, sampai spray bantal, spray kasur itu udah ada juga semua, bahkan semuanya masih diplastikin. Termos atau buat masak air panas udah ada, peralatan bersih-bersih udah disiapin, ada sapu, ini buat jemuran baju. Terus ini itu ada pel-pelan, dan yang paling penting kamar gue udah ada AC-nya, jadi semuanya aman lah. Lampu udah siap pakai. Yang paling pertama gue lakukan itu adalah gue bongkar koper. So kurang lebih koper gue seperti ini. Terus ini adalah makanan yang pertama kali dikasih, jadi udah disiapin makanan. Kurang lebih makanannya ya inilah, gue juga baru pertama kali. Oke, jadi dari akomodasi ini itu ada karyawan dari 3 hotel yang kebetulan memang pemilik atau ownernya itu sama. Jadi hotel gua adalah Intercontinental Ras Al Khaimah. Terus selain itu juga ada karyawan dari Hampton, terus juga ada karyawan dari DoubleTree by Hilton. Jadi 3 hotel itu semua karyawan yang tinggal di satu area ini gitu. Nah di gua adanya di Blok C. Nah ada apa aja sih fasilitasnya selain kamar gua? So yang pasti air minum itu udah disiapin galon, jadi tinggal ambil aja. Karena gue bawa portable dispenser, jadi gue tinggal pakai. Terus ada tempat fitnessnya, alatnya lumayan lengkap. Ya nggak banyak sih, cuman ya cukup lah buat lo berolahraga. Oke, di sini namanya area serbaguna. Di sini tempat semua karyawan kalau lagi pada libur atau misalnya memang udah pulang kerja, mereka berkumpulnya di sini. Jadi kalau misalnya mau makan, disiapin makan di sini, terus makannya semua pada ngumpul di sini. Ada tempat bermain juga di sini, ada beberapa permainan yang udah disiapin. Ada TV juga, lo kalau misalnya punya PlayStation, nanti lo tinggal bisa main PS di sini. Udah disiapin juga ini vending machine, lo kalau mau beli bisa beli jajanan di sini, jadi nggak perlu kemana-mana. Areanya cukup gede, bahkan ini juga disiapin disiapin beberapa PC buat ya lo bisa internetan bebas, dan di area ini itu wifi-nya kenceng banget gitu. Ini tempat laundry, jadi lo nyuci baju sendiri yang pastinya. Tempat pengering juga udah sekalian di sini, nanti lo dikasih koin itu. Terus yang ini area dapur tempat lo masak. Iyalah, dapur tempat masak. Ini kalau mau masak di sini udah disiapin microwave, udah ada kompornya, terus udah ada kulkasnya juga. Lo kalau mau nyimpen bahan-bahan makanan ya lo taruh di sini.
ini udah disiapin. Alat masak lo harus bawa sendiri, harus punya sendiri. Dan suasana di luar ya kurang lebih seperti ini. Selain itu, ya di dekat sini yang tempat paling favorit itu adalah groceries. Groceries tuh kayak warung gitulah. Kalau di Indonesia tuh kayak Alfamart atau Indomaret. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Nah, kalau mau lihat keseluruhan akomodasi gua itu bener-bener kita berada di tengah gurun pasir. Jadi di kiri kanan kita tuh nggak ada mall, nggak ada apapun. Di seberang kita itu adalah Club 55, jadi kayak klub malam gitu. Cuman sekarang sudah nggak beroperasi semenjak pandemi, dan juga ada beberapa kasus gitulah mengenai narkoba dan lain-lain. Jadi sampai sekarang tutup. Selain itu hiburan buat kita juga, kita disiapin lapangan. Di sini ada lapangan basket. Jadi kalau mau main basket di lapangan basket ini, lapangan serbaguna, bisa jadi lapangan basket, bisa jadi lapangan futsal. Bahkan kalau orang-orang India, mereka pada main kriket. Terus bahkan kalau bulan puasa kita bikin sholat tarawih di sini bareng-bareng. Oke guys, sampai sini aja video gue hari ini. Kalau lo punya pertanyaan, jangan lupa taruh di kolom komentar, dan gue akan coba jawab pertanyaan lo di video gue selanjutnya, atau gue akan bikinin video khusus buat lo. Terus kalau lo suka sama konten yang gue bikin, jangan lupa like and subscribe di Dev Channel. So, sampai ketemu di video gue selanjutnya.